puluhan juta lah hasilnya dari situ. Lumayan ya. Iya, karena dan itu nggak ada nggak ada biaya produksi lagi. iya cuma satu kali beli 500.000 bisa dijual berkali-kali. Karena kalau kelebihannya Facebook Ads itu beda kalau kita pakai organik. Organiknya dia kalau kontak WA saya itu kontak WA saya sekarang ada 30.000 lebih. Itu nggak ngeheng ya HP. Membalikkan semua kejadian boncos itu malah menjadi untung. Ya. Jadi awalnya buntung, akhirnya untung. Itu gimana? Apakah pernah juga boncos? Itu dulu pertanyaannya. Jadi boncos itu pasti. Pasti. Oke. Namanya Dibandingkan boncos dan untung. Ibarat perbandingan 1 banding berapa? 1 ini boncosnya, untungnya berapa? Berapa kali untung? kalau untung Om Darwis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Darwis, alhamdulillah senang sekali datang Anda ke sini ya. Saya juga berterima kasih sudah diundang belajar sama-sama di sini. Saya belajar sama antum. Karena sosok Om Darwis ini adalah sosok yang menyukseskan banyak sekali perusahaan-perusahaan dan UKM yang berbasis digital. Amin. Ya, terutama produk-produk fisik yang didigitalisasi. Dan beliau adalah orang yang di belakang layar yang begitu banyak penjualan tertinggi. Berapa kali menang affiliate? Boleh tahu? Kalau affiliate sering, produk digital, produk fisik sering. Oh itu. Dan uniknya lagi, Om Darwis ini menghabiskan budget iklan itu 1-2 juta per hari. Ya. Wah itu pakai dana pribadi ya? Iya, dana pribadi. Sebenarnya tidak setiap hari sih, tapi kadang juga 500. Tergantung produk yang diiklankan. Bahkan pernah tembus sekitar 3 jutaan juga per hari. Jadi kalau misalnya kita iklankan dan profit menghasilkan, ya kita up lagi begitu. Jadi dalam sehari itu tidak konsisten budget iklannya. Tergantung kondisi penjualan hari itu. Oke, jadi tergantung ini ya, tergantung kelihatan juga ya potensi produk itu apakah mesti budget besar atau budget yang betul. Ya. Kalau profit ya kita hajar lagi begitu. Konversinya lumayan ya? Ya lumayan lah. Ini ngomong-ngomong ya, ada salah satu founder sebuah produk digital bimbel online yang Anda pasarkan itu, dia mengatakan gini, di antara semua marketer yang menjualnya, ya para affiliate yang menjual produk ini, Anda disebut sebagai the best. Walaupun Anda agak telat masuk ke dalam perusahaan tadi yang saya sebut, ternyata penjualan itu paling fantastis. Walaupun mungkin Anda kalah secara jumlah, tapi kan Anda agak belakangan baru join. Ya, nah, ini yang saya dapatkan loh, langsung dari pemilik produk ini. Wah, berarti apa rahasianya nih? Kok bisa sejago itu? Dan by the way teman-teman semua, jarang banget orang ini tampil di depan layar. Baru kali ini saya ungkapkan bahwa banyak produk digital ini orangnya nih. Ini biangnya nih di Makassar ini. Terus gimana deh kira-kira bisnis online ke depan, terutama produk digital? Jujur ya, saya mungkin bercerita di awal dulu. Saya sudah lama sebenarnya main produk digital. Oh ya. Jadi digital itu sebenarnya banyak produknya. Ada kayak bimbingan belajar, ada juga kayak produk tools, aplikasi. Nah itu semua pernah saya iklankan. Kalau berbicara produk digital ini sebenarnya enak sekali diiklankan karena kita tidak buat produk. Jadi fokusnya kita promosi. Nah ini sebenarnya produk digital ini sudah lama. Dan memang kalau kita berbicara potensinya ke depan, ya tidak ada matinya kalau produk digital. Karena memang sekarang orang berlomba-lomba bikin produk digital. Ya. Salah satu orang terkaya di Indonesia saja, dia bikin perusahaan dalam digital. Dia bikin pelatihan online juga, kelas online. Salah satu orangnya? Pak Sandiaga Uno? Bukan, ya salah satunya juga. Oh iya, betul. Siapa lagi? Siapa lagi? Saya lupa namanya. Yang punya Bukalapak, merek cat. Siapa? Merek cat? Siapa lagi namanya? Siapa ya? Yang jelasnya, jelasnya dia jual produk digital dan laku.
Iya, karena kan dia sebagai praktisi bisnis yang punya Cleo. Nah, siapa lagi? Oke. Saya juga nih. Coba teman-teman tolong Saya komen lupa di namanya. komen. Padahal ada YouTube-nya, saya sering belajar di YouTube-nya. Oh, ternyata dia ada kelas online-nya juga. Oke. Ya, artinya itu produk itu salah satu produk digital. Artinya ini potensinya luar biasa. Karena orang sekarang kan ya zamannya juga belajar, kayak semacam ruang guru juga, atau ada juga perusahaannya juga yang bergerak di ekor-ekor yang lain kayak produk digital, apa namanya materi seputar digital marketing. Dia mengiklankan sendiri ilmu marketing di dalam produk digital marketing. Ya, Kan lucu ya, luar biasa ya, memarketingkan produk digital marketing. Wah, menarik saya ya. juga bikin produk seperti itu. Jadi selain saya ngiklan produk, saya juga bikin produk digital untuk orang-orang yang mau belajar, bikin kelas online, yang mau belajar pelatihan-pelatihan begitu. Itu buat website sendiri atau gimana polanya? Iya, kita bikin kita platform. Memang ya kita apa namanya kemas ya dari awal, bikin video, kemudian mentoring. Karena kan orang mau belajar, tapi kan saya misalnya posisinya di Makassar, ada orang yang mau belajar dari Jawa, dari manapun. Wah, banyak. Itu kan tidak bisa, kalau dia harus ke sini kan lumayan. Jadi kita bikin kelas online-nya supaya bisa diakses dimanapun. Betul. Kalau saya hitung-hitung itu yang sudah belajar mungkin sudah 2.000 lebih orang yang belajar di kelas online saya. Nah, itu salah satu produk digital seperti itu. Jadi potensinya luar biasa lah. Yang mana lebih cuan? Produk fisik, contoh kosmetik, herbal, sama produk digital? Yang berbasis e-course, berbasis aplikasi, tools, ya? Itu yang mana paling cuan? Yang selama ini Anda jual? Sebenarnya sama-sama cuan, ya. Cuman kalau produk digital dia ada salah satu kelebihannya. Karena kita bisa dibilang ini 100% profit gitu. Artinya kita tidak satu kali produksi, tapi kita bisa promosikan atau jual berkali-kali. Beda kalau produk fisik habis produksi lagi. Nah, kalau produk digital kayak contohnya e-book. E-book kan mungkin saya punya e-book ya. Kita juga pernah jual e-book. Nah, seperti itu. Kita bikin satu kali, tapi bisa dijual berkali-kali. Nah, beda kan kalau buku fisik, artinya kita cetak, habis cetak lagi. Tapi apa kelemahan produk digital sendiri dari pandangan Om Darwis? Nah, kalau kelebihannya yang mudah diduplikat sama orang. Artinya ada orang yang memang curang begitu. Beli, kemudian dia jual murah. Dia jual balik ya. Contoh kayak misalnya template PowerPoint. Nah, itu banyak sekali. Itu kan sampai saya minta ke Anda, tapi alhamdulillah saya tidak jual sama sekali loh ya. Saya pribadi yang pakai waktu Anda kasih saya template itu. Iya, betul. Iya, ternyata itu bisa dijual lagi dan itu yang sangat disayangkan banget ya. Ya. Jadi ada memang produk yang ada lisensinya bisa dijual ulang. Kayak misalnya kemarin waktu boomingnya itu produk template PowerPoint. Betul. Nah, saya beli lisensinya ke developernya langsung. Yang memang lisensinya bisa dijual ulang. Gitu. Saya beli lisensi khusus untuk bisa dijual ulang produk ini. Oke. Walaupun sih kita tidak beli lisensinya, kalau kita mau curang sebenarnya bisa dijual. Cuman kan kita kembali ke etikanya. Iya, betul. Jadi saya beli lisensinya, kemudian dijual. Saya beli sekitar 500 ribuan, tapi hasilnya bisa puluhan juta lah hasilnya dari situ. Lumayan ya? Iya, karena dan itu nggak ada biaya produksi lagi. Iya, cuma satu kali beli 500 ribu, bisa dijual berkali-kali karena kopiannya kan bisa bisa diakses sama orang. Iya, seharusnya bisa begitu, tapi Anda tidak melakukan itu. Ya, betul. Anda tidak melakukan itu. Betul. Wah. Jadi produk digital itu kelebihannya adalah dia itu needs-nya tinggi untuk kalangan teman-teman marketer. Ya. Nah, apa kelemahannya? Itu tadi kelemahannya itu bisa di situ ya, diduplikasi. Bisa Terus kalau produk fisik kalau gitu? Kenapa? Kalau produk fisik apa kelebihan dan kekurangannya dibandingkan produk digital? Nah, kalau produk fisik ya pertama kalau misalnya kita sebagai yang produksi, karena saya juga pernah produksi produk, alhamdulillah tidak berhasil, kurang berhasil. Ya kita tutup. Ya itu pengalaman juga. Nah, dari hasil pengalaman di situ memang butuh
ilmunya juga ya memang betul-betul kita persiapkan. Kemudian modal juga pastinya kalau kita mau. Jual apa? Jual apa produk waktu itu? Dulu sama istri waktu baru-baru 1 tahun ya setelah menikah. Iya, alhamdulillah. Kita bikin brand hijab. Oh, hijab. Ya mungkin jalannya mungkin kurang lebih 1 tahun lah. Tapi karena kurang ini akhirnya kita ya tutup dulu sementara. Ya. Tapi brandnya masih ada. Sebenarnya masih ada, cuman kita tidak hanya tidak fokus ke ya sana. tidak fokus di situ. Tapi ada produk yang memang kita sering-sering jual. Masih ada sekali-kali kita jual, tapi kerjasama sama orang. Produk apa yang dikerjasamakan orang itu kepada Om Darwis? Kalau yang hijab itu ya hijab, ada hijab. Ada juga anak-anak. Oke. Ya, itu yang laku untuk istri yang jalankan, bukan saya sebenarnya. Selain hijab maksud saya, yang dikerjasamakan orang lain, dia yang punya produk, baru dia minta dijualkan sama Om Darwis nih. Kosmetik ada, kosmetik juga, herbal juga ada, macam-macam lah. Cuman kan saya biasanya ada kontraknya. Ada kontrak. Berapa lama biasa? Biasa mungkin ada yang kita coba-coba dulu sekitar 6 bulan. Oh, 6 bulan. Kalau bagus kita lanjutkan lanjut. Nah, di situ kita bagi tugas. Misalnya saya fokusnya di dunia digital marketingnya, kayak ads-nya, pokoknya fokusnya di situ lah. Bangun resellernya juga, rekrut reseller gitu. Yang tanggung biaya iklan siapa di situ? Tergantung kesepakatan di awal. Oh iya ya, bisa saja Om Darwis, bisa saja pihak pemilik barang ya. Betul. Kalau misalnya sepakatnya misalnya 50-50, misalnya 5 juta dari saya, 5 juta dari pihak yang punya produk. Ya. Nanti kita 10 juta ini yang kita kelola terus. Jadi 10 juta ini jangan sampai habis begitu. Itu terus kita kelola sampai bisa lebih banyak lagi di iklannya. Iya, jadi dari keuntungan juga ada yang disisihkan sekitar berapa persen, sehingga itu yang terputar 10 juta modal awal itu ya untuk iklan. Betul. Wah, menarik ya. Jadi dari biaya iklan yang dikeluarkan oleh biaya pribadi nih ya, Om Darwis, itu berapa kali cuan profit yang Anda dapatkan? Misalnya begini, kita ngiklan misalnya, anggaplah kita hitungan kecil dulu. Misalnya 100.000 per hari. Ini biaya iklan ya, biaya iklannya. Kita itu bisa minimal kita dapat juga 100.000-nya lah, 50%-nya dari biaya iklan minimalnya di situ. Kadang juga ya, misalnya kita ngiklan habis 1 hari 100.000. Tapi kalau misalnya produknya kurang ini, kita dapat misalnya 50.000, 100.000. Ya tergantung kondisi produknya juga. Karena tidak semua produk juga begitu kita iklan ke hari ini, besoknya langsung banyak penjualan. Tidak begitu juga. Memang ada prosesnya juga. Ada yang mesti edukasi dulu mungkin ya. Betul. Ada produk yang memang harus diedukasi dan ada juga yang tidak perlu diedukasi. Kayak misalnya kan produk gamis, jilbab itu kan orang sudah tahu. Sudah tahu bahwa ini kewajiban. Itu beda kalau misalnya kosmetik, kecantikan, herbal itu memang harus diedukasi karena setiap misalnya kita sudah pakai kosmetik A. Saya muncul dengan kosmetik dengan brand yang baru. Otomatis saya harus edukasi dulu supaya kita tertarik pindah ke brand saya misalnya. Efektif nggak mengiklankan kosmetik itu? Ya efektif. Bagus. Efektif ya. Wah keren ya. Ya. Jadi uang yang paling banyak kalau diurutkan berarti tadi tuh digital dulu, produk digital. Baru produk herbal atau kosmetik? Kosmetik. Nomor 2 kosmetik, baru produk herbal, fashion. Herbal. Kalau herbal saya sendiri tidak terlalu ini kalau herbal. Belum ketemu. Pernah iklan, tapi tidak terlalu bagaimana hasilnya. Yang paling lumayan lah ya produk digital, kosmetik sama fashion. Fashion ini banyak jenisnya. Fashion. Seperti sepatu juga termasuk. Pernah jualan sepatu? Pernah juga jual sepatu. Pernah juga jual boxer juga pernah. Dalam satu kontrak yang Anda temani bekerja sama dengan satu provider produk, itu berapa cuan yang Anda dapat? Contoh dalam 6 bulan itu. Yang pernah angka yang paling besar yang Anda dapatkan? Saya berbicara di produk yang kita sebut tadi bimbingan belajar. Ini bukan kontrak bagaimana sih, cuman saya kerjasama sama perusahaannya. Bimbingan belajar. Bimbingan belajar di Makassar. Nah, waktu itu mungkin saya beriklan di Facebook itu sekitar mungkin 5 bulan atau 6, saya kurang tahu persisnya, tapi sekitar itu.
mungkin paling lama sekitar 6 bulan lah, paling lama. Dari situ memang saya fokusnya beriklan di Facebook sama Instagram. Peserta yang saya dapat itu lebih 1.000 peserta bimbingan belajar. Ya, hanya dalam waktu beberapa bulan. Iya. Dan fokusnya memang online, Facebook sama Instagram. Itu satu peserta berapa itu profitnya? Orang bayar ini kalau bayar harga minimal lah. 300 lebih, hampir ya 300-an. 300 sampai ada 2 paket, ada yang 300, ada yang hampir 500. Oke. Keuntungan 50% tentunya. Jadi itu enaknya kalau kita ada skill di situ karena 100 lebih, anggaplah 100. 200-an lah. Anda dapat 200. Minimal 190-an satu kali satu orang peserta. 190 dikali 1.000. Oh, itu cuannya ya. Tapi kan ada yang 240-an. Ada yang 249. Jadi 2 paket. Ada yang komisinya 190 ribuan, ada yang 249. Nah, setelah saya cek ini kayaknya lebih banyak yang 249. Kayaknya lebih banyak. Anggaplah dirata-ratakan 230 ribu lah. Ya. 230 ribu dikali 1.000. Itu kan sudah 230 juta 5 bulan. Ya. Dan 5 bulan. Wih. Pokoknya ya saat itu sambil produk yang lain-lain juga jalan. Iya, jalan, tetap jalan. Karena kan ini ceritanya kan hanya... Kok bisa jalan barengan? Apakah Anda tidak sibuk? Tidak stres gitu karena banyaknya produk? Apa karena otomatisasi juga sudah jalan di iklan itu? Karena dia tinggal klik, jalan deh ya, ke database. Atau bagaimana? Jadi, kalau kelebihannya Facebook Ads itu beda kalau kita pakai organik. Organik artinya dia tidak berbayar. Itu bedanya. Nah, kalau kita bayar ke Facebook, itu 1 kali setting, itu jalan 24 jam. Jadi walaupun misalnya kita lagi berbincang seperti ini, ya iklan saya tetap jalan. Karena kan kayak ada karyawan yang otomatis terus melakukan penjualan ya. Betul. Jadi ibaratnya kita bayar bagian sales ya, jalan-jalan, bagi-bagi brosur, pintu. Ya, beratnya seperti itu. Tapi ini bedanya ya kita mainnya online. Jadi lebih tertarget lah, lebih luas jangkauannya. Masya Allah. Beda kalau kita pakai organik yang tidak berbayar, ya harus posting-posting. Mungkin 1 hari kita posting 4 kali, posting di WA, di story, di Facebook, di grup jual beli. Nah, pokoknya itu yang kita lakukan. Banyak yang spamming juga. Ya, kalau kita tidak posting ya tidak ada leads-nya, tidak ada traffic-nya. Jadi istilah-istilah ini menarik nih, organik. Terus juga yang paid traffic atau yang berbayar. Ya. Terus ada leads. Tadi istilah leads, baru ada istilah apa lagi satunya? Traffic sama closing. Ya, leads, closing ya. Ya, jadi urutannya terserah milih mana nih. Pertama, tadi katakan ada yang berbayar, ada yang gratisan. Seperti Facebook yang pada umumnya, Instagram pada umumnya, WA pada umumnya. Betul. Posting-posting di setiap grup, ternyata kena spam, banyak blokir, wah itu resiko. Satu. Dan ini yang berbayar. Anda lebih nyaman di berbayar? Jadi dulu awal saya berjualan itu tahun 2016. Belajar jualan 2016, 17 itu memang organik juga. Karena memang belum terlalu bagaimana Facebook Ads di waktu itu. Nah, 2018 baru saya mulai, 2017 saya sudah kenal. Belajar. Tapi 2018, 19 pokoknya fokus di situ. Ikut workshop Alhamdulillah kan? Ya, Atau bagaimana? luar biasa pencapaian ya. Ikut workshop atau gimana sehingga bisa? Kalau saya juga pernah ikut workshop 2 hari, bayar mungkin hampir 2 jutaan lah. Oh iya. Ya, online, tapi saya lebih fokus, lebih banyak belajar online. Kok bisa ya? Biasanya orang kan mesti dipegang dashboardnya. Ini tidak ternyata ya bisa. Saya jujur ya, kalau Facebook Ads itu saya tidak pernah secara langsung ya. Maksudnya bayar kelas offline. Tapi saya lebih banyak kalau kelas online banyak. Pokoknya ada master atau orang-orang yang memang lebih berpengalaman buka kelas, saya ikut. Saya pernah ikut kelas online, mungkin bayarnya hampir ada yang 500, ada yang 900-an, ada yang hampir 2 juta, macam-macam lah.
yang saya ikuti. Iya. Jadi itu investasi awal 2017. Ya. 2018 akhirnya praktek. Ya, di situ mulai menghasilkan. 2018, 19, ya betul. Jadi memang beda sekali efeknya juga. Ya. Jadi sekarang organik nggak terlalu sering. Kalau organik ya artinya dominan berbayar yang sekarang ya. Betul. Teman-teman nih perlu tahu juga ya potensi di paid traffic itu. Ibaratnya kita bayar koran. Ya, betul. Yang mengiklankan produk kita. Hanya bedanya koran dengan Facebook Ads ini kira-kira apa yang membedakan ngiklan lewat produk media cetak sama yang lewat Facebook Ads ini? Bisa mungkin diceritakan pembedanya? Nah, misalnya begini. Kita iklan di mana bagusnya? Contohnya kalau media offline, cetak aja dah. Koran misalnya. Iya. Nah, kalau kita ngiklan di koran, itu kan tidak bisa difilter misalnya berdasarkan minatnya orang. Ada minat ya. Kita juga tidak bisa filter berdasarkan umurnya. Betul. Nah, umurnya. Apalagi perilakunya juga, demografinya juga kita tidak bisa filter. Nah, kalau kita pakai Facebook Ads, itu disediakan fiturnya sama Facebook. Jadi kita tinggal ini produknya apa. Kalau produk ini misalnya anggaplah ini Harmain misalnya. Iya, oke. Nah, Harmain ini kira-kira marketnya detailnya di mana? Usianya berapa yang cocok yang pakai Harmain ini? Usia di atas 30 tahun. Ya, misalnya 30 sampai 50 tahun. Iya. Nah, tinggal kita setting 30 sampai 50 tahun. Jadi yang melihat iklan kita itu hanya orang yang berumur itu. Hanya umur 30 sampai 50. Jadi nggak dibaca oleh anak-anak ya? Ya, betul. Betul. Nah, beda kalau misalnya kita ngiklan di grup jual beli, marketplace Facebook dan lain sebagainya, itu kan umum. Siapa saja boleh melihat iklan kita. Oke. Sama juga kalau kita jualan hijab. Nah, kalau kita posting, ya pasti kalau kebanyakan laki-laki yang melihat ini ya mungkin tidak maksimal. Kecuali dia yang sudah menikah. Nah, betul. Dia mau belikan untuk istrinya. Ya. Betul. Apakah itu juga ngefek kalau ngiklannya ke para suami gitu yang sudah menikah? Kan ada juga tertarget yang sudah married. Kena juga bisa. Ya? Wow. Cuman kalau saya pribadi ya, misalnya ngiklan kecantikan, iklan hijab, gamis, ya fokusnya di jenis kelamin perempuan saja. Supaya iklan kita kan lebih lebih tertarget. Itu kelebihannya kalau Facebook Ads. Dibandingkan. Jadi memang berbayar, tapi kan efeknya juga beda. Artinya begini, ibaratnya kalau kita mau pergi ke sesuatu, ada jalan tol, ada jalanan umum. Alternatif. Nah, jadi kalau kita lewat jalan tol kan bayar, tapi cepat juga sampainya. Ini bagus perumpamannya. betul. Kalau kita jalan umum, ya sampai juga, tapi ya mungkin pas lagi macet-macetnya lama juga. Ternyata panas. Juga betul. Bensin juga. Jadi ibaratnya kalau kita hitung ya mungkin sama. Sebenarnya hampir sama ya. Hanya ini lebih cepat sampainya ya. Lebih cepat. Bagus. Gitu. Jadi analoginya keren. Jadi mengibaratkan perbedaan antara jalan tol dengan jalan umum ya. Ya, jadi saya selalu memberikan seperti itu ke peserta-peserta kelas yang mau belajar Facebook Ads. Jadi ibaratnya seperti ini. Dan memang di kelas saya itu memang ada pilihan, ada memang materi untuk yang tidak berbayar, ada yang berbayar. Jadi tinggal pesertanya mau fokus belajar dia mana atau mau dua-duanya dijalankan. Jadi sekarang Anda mengajar juga? Kelas online iya. Kelas online itu ya ada 100 orang yang sering saya ajar setiap bulan. Minimal 70 sampai 100 orang lah. Total alumni? Sekarang? Alumni kalau semenjak saya mulai secara keseluruhan, baik yang berbayar maupun tidak? Banyak. Berapa? Karena dalam 1 bulan itu mungkin berapa ya? Mungkin kalau 10.000 mungkin kalau kontak WA saya itu sekarang ada 30.000 lebih. Itu nggak ngeheng ya HP? Karena saya pakai berapa HP? 3 HP. Itu 5 kontak WA. Itu semuanya sumbernya dari iklan Facebook Ads. Jadi sumbernya dari iklan Facebook Ads. Jadi ini sudah sangat relevan ya. Karena kan gini, kalau orang iklan di koran, itu misal kita bayar 200.000, misal naik 2.000 pieces koran. Tapi yang menghubungi kita paling berapa? Betul. Anggaplah cuma 5. Sedangkan kalau kita keluarkan 200.000 di Facebook, itu kira-kira berapa yang masuk ke WA kita yang menghubungi dan bertanya-tanya? Pak, itu sudah banyak karena biasanya saya bayar itu sekitar rata-rata 3 sampai 4.000 per
orang. Leads. Ya, yang masuk di WA. Yang nanya-nanya itu. Ya, yang misalnya mau daftar, yang mau nanya. Pokoknya 4.000 sampai 2.000 sampai 4.000 lah rata-ratanya segitu. Oke. Kita bayar. Jadi kalau 200 tinggal Jadi ibaratnya kita membayar orang 3.000 datang ke sini. Ya, betul. itu perumpamannya ya. Jadi mending bayar satu orang 3.000, ternyata closing dan akhirnya kita menghasilkan cuan berapa kira-kira itu, anggaplah cuannya sekitar 100.000. Berarti dari 3.000 doang kita cuma itu lumayan. Itu bedanya lah, lebih. Sebenarnya mungkin kalau saya mengatakan 1 juta sampai 2 juta per hari biaya iklan saya keluarkan, mungkin ya orang-orang pemula mungkin ya saya tidak sanggup. Tapi kan itu maksudnya tidak langsung saya iklankan sekian. Pasti berproses dulu. Tahap dulu. Mungkin bisa standarnya berapa di awal? 20.000. 20.000 per hari. Bisa 20.000? Bisa. Wah, ini yang menarik. 20.000. Bisa 20.000. Bisa ya? 20.000 sebenarnya bisa 16.000 lah paling ininya. Dengan pajaknya kah? Dengan pajak 10%. Berarti jadi 20 berarti hampir 20.000 lah. Ya. Oke, lumayan. Jadi bisa seperti itu. Cuman kan kalau kita mau beda juga, 20.000 sama ngiklan 100.000 pasti beda jangkauannya. Gitu. Ada ini yang paling menarik nih di antara kalangan teman-teman advertiser di Facebook dan IG. Boncos. Istilah boncos ini kan pasti tidak bisa terhindar dari setiap advertiser. Anda sendiri, Om Darwis sendiri nih, seberapa sering boncos dan akhirnya bisa turn around, membalikkan semua kejadian boncos itu malah menjadi untung. Jadi awalnya buntung, akhirnya untung. Itu gimana? Apakah pernah juga boncos? Itu dulu pertanyaannya. Jadi boncos itu pasti. Pasti. Oke. Namanya rugi pasti. Kalau kita tidak mau rugi, ya tidak usah beriklan. Tidak usah beriklan, ya. Saja ya. Pokoknya kalau kita mau masuk di dunia beriklan di Facebook Ads, ya. Itu mental juga kah? Harus siap mental? Iya betul. Karena kan kalau kapan kita ngiklan langsung tiba-tiba ngiklan sekian rugi, ya pasti berpengaruh juga gitu. Artinya memang harus dipersiapkan lah mentalnya juga dari awal. Dibandingkan boncos dan untung, ibarat perbandingan 1 banding berapa? 1 ini boncosnya, untungnya berapa? Berapa kali untung? Kalau untung mungkin ya artinya begini. Kalau misalnya saya boncos di awal, pastinya kalau saya lanjutkan terus iklannya, insya Allah akan balik. Minimal balik dulu modal iklannya. Yang boncos itu, contoh habis 1 juta. Ya, minimal saya usahakan balik ini 1 juta dulu. Bisa gitu. balik 1 juta dari profit. Oke, terus keuntungannya itu didapat setelah balik modal itu? Modal. Nah, biasanya berapa hari tuh? Tapi saya biasanya baca dulu hasil data iklannya. Oke. Kalau misalnya, sudah balik, aman. Sudah jalan-jalan lah. Tidak ada keuntungan dari situ. Saya lihat apakah ini berpotensi dilanjutkan atau tidak. Kalau berpotensi, ya lanjutkan lagi. Tapi kalau dari hasil, misalnya 1 minggu boncos terus, wah ini pasti ada yang salah. Begitu. Ada yang salah. Karena memang kalau kita hukumnya itu rugi dalam berkepanjangan ya, daripada boncos terus-terusan. Berhentilah mengiklankan itu. Ya. Artinya jangan dihentikan secara total juga, tapi kita evaluasi apanya yang salah gitu. Apakah semua produk bisa memungkinkan untung lewat Facebook Ads? Tadi kan pengalamannya hijab belum menemukan polanya. Nah, sekarang dari gambaran analisa yang Om Darwis sudah alami nih, apakah semua produk bisa memungkinkan sukses di Facebook Ads? Kalau saya pribadi, yang di antara produk yang sudah saya iklankan, ada beberapa yang memang tidak cocok. Seperti? Kayak kemarin ada herbal. Oke. Semacam apa herbalnya? Obat-obat inilah saya pernah iklankan untuk pria gitu. Tapi sebenarnya itu laku loh. Sebenarnya laku, cuman udah cocok mungkin di situ ya. Sebenarnya profit dari kalau kita ininya cuman dari segi ketat peraturannya. Ya, peraturan dari Facebook. Itu juga yang mempengaruhi. Tapi kalau masalah ininya, memang ada produk yang kalau produknya yang mungkin profitnya agak terlalu murah misalnya, memang tidak cocok. Karena kan kita mengeluarkan budget iklan. Minimal berapa keuntungan dari satu produk yang Anda layak jual? Kalau saya rata-ratanya itu minimal 50.000 per satu kali transaksi. Harus profit itu ya? Itu baru gross, ya. Belum dikeluarkan biaya iklan? Belum.
Oke. Berarti kalau Anda mau menjual, baiknya Anda harus menentukan ini keuntungan Anda sudah minimal 50.000 berarti gitu ya? Ya. Karena kan bukan hanya biaya iklan kita keluarkan, ada juga CS. Apa itu CS? Customer Service yang memang dia tugasnya untuk membalas leads yang masih di WA. Leads itu saya ulangi dulu buat teman-teman ya, yang awam. Leads itu artinya prospek calon pembeli yang masuk ke WA. Ya. Yang sudah membaca iklan kita. Iya, betul. Apakah ada istilah juga landing page? Nah, ini landing page ini apa ini? Selalu ada landing page? Iya, jadi setiap saya ngiklan pasti bikin dulu landing page-nya. Oke. Halaman penawarannya lah. Itu semacam untuk memfilter orang yang betul-betul dia mau serius atau tidak, gitu. Kan banyak juga di landing page orang yang tidak pasang harga. Ya. Itu seberapa efektif dipasang harga dan tidak? Ini dia menarik nih. Kan banyak itu di Facebook, inbox dong, mana harganya, di komen kok nggak ada. Banyak yang komen gitu yang di iklan di Facebook, diarahkan masuk ke landing page. Di landing page sudah ada harga atau belum? Biasanya lebih efektif mana? Ada memang produk yang bagusnya tidak ditampilkan harga. Makanya kalau produk mahal begitu. Jangan ditampilkan. Butuh edukasi yang panjang. Nah, kalau kita mengandalkan CS saja, pokoknya tugasnya CS lah yang closing. Tapi kalau misalnya produk yang mungkin murah, sudah dikenal di mana-mana ya bisa ditampilkan harganya di Facebook atau di landing page. Landing page-nya. Tapi kalau produk yang memang harus diedukasi berkepanjangan, ya memang bagusnya tidak pakai harga. Nanti dibiarkan untuk tanya-tanya di situ di CS. Jadi produk itu mesti juga dilihat juga dari harganya ya. Ya. Oke, bagus, menarik banget nih. Baik, teman-teman semua, teman-teman kalau mau belajar, Om Darwis ini punya workshop. Jadi kalau mau daftar, silakan cari aja workshop terdekat beliau. Dan beliau ini punya mentoring 30 hari jago jualan ya. Begitu. Coba disampaikan dong, promosi, silakan promosi mumpung. Jadi kalau kelas offline saya jarang adakan kalau saya pribadi. Saya biasanya diundang sama perusahaan, komunitas, pokoknya diundang untuk bawakan materi, untuk mengajar begitu. Offline? Offline. Kalau online? Kalau online saya bikin sendiri. Oh punya, ya. Itu gimana cara daftarnya yang 30 hari itu yang bisa jago jualan? Jadi ada kelas 30 hari mahir jualan. Mahir jualan. Jadi di situ kita belajar belajar Facebook personal, belajar Facebook Ads, belajar WA, landing page, closing, pokoknya kalau pemula lengkap lah ilmunya di situ kalau untuk pemula. Oke, jadi teman-teman yang mau boleh daftar di deskripsi. Kasih linknya ya, kasih linknya ke saya. Nanti saya lampirkan. Nanti kalau perlu kasih link affiliate khusus. boleh. Jadi daftarnya di bawah ya, khusus di bawah tuh. Oke. Nah, by the way, sebenarnya saya punya project sama Om Darwis sejak 2018 ya. Naskah buku, judulnya itu Mahir Selling. Nah, hanya mungkin belum rezekinya, tapi naskahnya udah jadi. Tapi kalau teman-teman mau nih, kita buka PO. Ya, betul, ini bisa. Tinggal dicetak sebenarnya. Kalau Anda mau, ya, ini menarik juga untuk mempelajari lewat tulisan. Anda lebih senang membaca, kami siap. Ya, kami siap untuk tinggal terbitkan. Pokoknya, kalau Anda memang mau, silakan tulis di kolom komentar. Seberapa minat Anda terhadap buku ya yang membahas tentang selling. Ya, baik. Lanjut Om Darwis. Sekarang kita bahas tentang sesuatu yang beda. Ya, ini untuk urusan bisnis aman lah. Tapi dibalik itu, karena dibalik banyak teman-teman yang mastah, suhu, Om Darwis ini yang kalau saya lihat memang tipe introvert. Ya, memang tampil itu tidak khalayak lah. Tampil untuk di kalangan tertentu saja. Dalam artian, kalau bukan kelasnya sendiri, perusahaan-perusahaan yang undang. Jarang bikin acara offline. Nah, sebenarnya Anda prestasinya luar biasa. Itu dari pemaparan atau pengakuan langsung dari orang-orang di sekitar. Nah, tentu tidak mungkin kalau tidak ada rahasia di balik itu semua. Kenapa Anda bisa menghasilkan lebih banyak ya dari kebanyakan orang, apalagi di dunia Facebook Ads. Mungkin bisa diceritakan apa saja sih tips dan mungkin rahasia-rahasianya. Oke. Jadi jujur saya memulai seperti yang